Obrolan kita kali ini mengenai tentang cerita seorang pemuda. Dia pandai, cakap, cerdas. Ternyata dia adalah ayah angkat dari Raja Mataram yang berkedudukan di Alas Mentau. Dan saat ini daerah tersebut kita kenal dengan nama Kota Gede dan merupakan bagian dari daerah istimewa Yogyakarta. Siapakah beliau? Beliau adalah Joko Tingkir. Nah, mari kita simak obrolan berikut ini. Salam Omah Kayu TV, salam budaya, budaya di hatiku. Rahayu, rahayu, rahayu. Masih dengan Omah Kayu TV dengan konten Kotak Gaduk Goblok. Anda pintar? Kita goblok. Oke. Kita mau bicara apa nih? Pengen bicara apa nih? Pengen ditanyain apa ini? Kemarin tuh kita sudah membahas tentang Wahyu Gagak Emprit. Ya. Mungkin itu masih terlalu maju. Maksudnya waktunya itu masih kesini gitu. Iya, masih sudah sampai di Jogja gitu iya. Mungkin kita harus menceritakan sebelum itu tuh ada kisah apa, ada kejadian apa dari kerajaan mana. Biar kita itu nanti berurutan. Apa ini yang kita bahas? Oke. Kalau masih berurutan dengan itu, kita tahu ada nama tokoh bernama Joko Tingkir. Ya, ingat tak? Ingat. Itu banyak di pelajaran SD. Itu seperti dongeng. Dongeng ya. Kalau kita tidak terlalu mendalami sejarah, mungkin Joko Tingkir itu adalah sebuah dongeng, apa legenda seperti kisah-kisah yang ada dalam buku gitu. Padahal orangnya ada dan ceritanya juga cerita sejarahnya ada. Oke dong. Jadi gini, kita bicara mengenai Joko Tingkir. Ya, cuma di sini nanti episodenya kalau kita ngomong seluruhnya panjang, berjam-jam, kasihan daripada viewer. Maka kita bagi-bagi ya. Sampai viewernya jenggotan. Berarti ini episode yang pertama mengenai cerita Joko Tingkir. Oke, jadi saya singkat aja di sini. Kita mundur lagi dari Joko Tingkir, tapi tidak jauh-jauh. Bahwa di daerah yang bernama Pengging, ya, itu daerah ada daerah namanya Pengging. Itu hidup tokoh yang hebat, di mana dia sakti, agama juga kuat. Ya. Namanya Ki Ageng Pengging dan kakaknya namanya Kebo Kanigoro. Jadi Ki Ageng Pengging namanya adalah Kebo Kenongo. Ya. Jadi ada dua kebo. Ya. Nah, Kebo Kenongo dan Kebo Kanigoro. Kebo Kenongo itu Ki Ageng Pengging. Kebo Kanigoro kakaknya. Nama dia tidak punya nama lagi karena dia hidupnya sebetulnya tidak di daerah itu. Tapi dia di gunung gitu, tapi dekat dengan daerah situ. Ya, dua kakak beradik itu. Di mana dua-duanya itu murid Sunan Bonang. Ya, saat itu murid Sunan Bonang. Kemudian Kebo Kenongo itu mempelajari
agama Islam karena dari keturunan Bonang kan. Kemudian setelah sampai dusun itu dia belajar lagi, tapi tidak belajari tentang Islam itu, tapi masalah agama-agama nenek moyang terdahulu, seperti kepercayaan agama Budi. Karena dia mencari bagaimana cara bicara dengan Tuhan. Nah, dengan itu maka namanya menjadi terkenal di situ, daerah situ, karena dia istilahnya merasa dekat sekali dengan Tuhan gitu. Kanigoro juga begitu. Mereka dua-dua orang itu orang-orang sakti, istilahnya kalau dibunuh gitu agak susah gitu. Kalau yang bunuh kita gitu. Nah, ya susah. Kita belum lahir. Oke. Kemudian Kebu Kenongo ini menikah dalam usia yang sudah tua, terlambat, mungkin sekitar 30-an 5 ke atas. Tapi kalau Kebu Kanigoro itu normal ya, normal. Nah, di situ kita bayangin bukan sebuah kerajaan ya, tapi sebuah seperti kadipaten kecil, tidak punya pasukan ya. Dia hanya bertani, kesehariannya bertani. Tapi juga kaya karena hasil buminya melimpah ya. Dan dia dipercaya sama orang situ. Dia tidak menyebarkan, alirannya itu tidak disebarkan. Tetapi orang-orang pada situ minta apa ya, kawruh gitu ya, belajar tentang hidup. Nah, pada zaman itu daerah Pengging ini berada di bawah kekuasaan Demak. Sebentar kan? Ya. Sebelum jauh, Pengging itu daerah mana? Nah itu perlu kita cari. Kayaknya nanti Google. Oh iya, ya pemirsa ya, nanti coba cari tahu, mungkin komen. Siapa tahu lebih tahu, bisa memberi tahu kita. Mungkin juga untuk masukan pemirsa yang lainnya. Kita di sini tuh sharing lah, enggak kita yang pintar tunda. Kita kan sudah menyatakan kita yang goblok. Oke ya. Kan? Ya mungkin daerah-daerah situ, tapi masih berada di bawah Demak. Akan tetapi Demak itu pada saat itu masih dipimpin oleh Raden Patah. Nah, pada saat Raden Patah itu sebetulnya masih saudara sama sahabat Kebu Kenongo, Kebu Kanigoro, masih dalam satu terah gitu. Masih sepupu-sepupuan gitu loh, tapi ya mungkin sepupu-sepupu jauh. Oh, berarti masih keturunan Brawijaya. Mungkin ya. Masih keturunan Majapahit. Masih orang-orangnya Majapahit, tapi pasti sedulur-sedulur lah itu. Nah, kalau Kebu Kenongo memanggil Raden Patah itu adik, Dimas itu berarti kan adik ya, adik. Nah, pada saat itu Demak meminta Kebu Kenongo untuk suruh menghadap ke Keraton Demak. Tapi beliau tidak mau karena dengan begitu, kalau saya datang, kalau zaman dulu kita datang suatu tempat berarti kita tunduk. Dia menyatakan bahwa aku dan kamu adalah sama di mata Tuhan. Aku nggak bisa tunduk sama kamu, tapi aku tunduk sama Tuhan. Sementara kalau memberontak, saya nggak punya apa-apa, nggak mungkin saya memberontak. Nah, selang beberapa waktu terjadi seperti itu, dipanggil lagi nggak berangkat, mangkir gitu. Tapi dalam cerita itu istri Kebu Kenongo hamil, akhirnya hamil. Nyi Pengging gitu ya. Nyi Pengging. Kalau bapaknya Cai Pengging, mesti istrinya betul. Nah, hamil ya. Kemudian itu melahirkan pada malam hari. Dan yang datang ada beberapa sahabatnya, ada Nyai Tingkir di situ beserta suaminya. Nah, kemudian lahirlah anak itu. Nyai Tingkir berarti suaminya Joko Tingkir? Bukan. Salah. Nyai Tingkir suaminya Pak Tingkir. Bukan Joko Tingkir, Pak Tingkir. Cai Tingkir mungkin ya. Ki Tingkir. Bisa jadi kan. Nah, pada saat itu malam-malam melahirkan, kemudian Nyai Tingkir pada saat sudah lahir ya,
berkenan memberikan nama kepada sang bayi. Nah, usulnya saat itu lebih baik anak ini diberi nama Karebet. Nah, kok bisa? Nah, Nyai Pengging itu Nyai Tingkir. Oh, Nyai Tingkir yang lihat. Yang memberi nama mah Nyai Tingkir. Oh, Nyai Tingkir. Bukan dari mereka. Tapi mereka sahabatan kental gitu. Nah, pengen tahu kenapa di Karebet? Nah, itu kenapa dia sampai terbersit nama Karebet. Ya. Jadi pada saat itu dia menunggu bayinya itu lahir, ada kain berada di kalau rumahnya ada gedek bambu. Dia tidak itu dan anginnya sangat kuat pada saat lahir. Kripet gitu loh. Suaranya itu bebet. Akhirnya dengan suara itu Nyi Tingkir bilang ini lebih baik dinamakan Karebet. Kok Nyai Pengging kok nggak protes ya? Saat itu dia nggak mikir gitu, nggak mikir karena dia masih kesakitan loh. Oh iya. Bayangkan nggak itu? Sesar normal. Jadi ini adalah bayi ini disetujui dengan mereka namanya Karebet. Kemudian karena Nyi Tingkir itu juga udah tua sama Kiai Tingkir, saat itu juga belum punya anak, tidak bisa punya anak, katakan seperti itu. Kemudian belum, ya terus ya kemudian berjanji dengan maksudnya bukan berjanji, memohon sama Kiai Pengging kalau boleh anakmu saya asuh supaya pancingan kan, supaya siapa tahu aku punya anak. Terus karena berarti emang dari dulu ya kayak gitu ya, seperti tetangga kita ada yang belum punya anak ternyata pinjam untuk mancing. Ya betul. Jadi memang kebiasaan orang Jawa, tradisi seperti itu. Budaya tradisi Jawa itu emang dari turun temurun dari dulu itu hingga sampai sekarang pun masih menjadi apa ya istilahnya, acuan. Ya. Kembali lagi kepada Kiai Pengging. Ya. Karena dia orang sakti, dia sebetulnya sudah tahu kapan akan mati. Nah, orang Jawa zaman dahulu masih bisa memperkirakan peramal-ramal untuk dirinya sendiri, masih bisa. Karena punya linuweh itu. Gitu. Mungkin orang sekarang ya semua kan urusan gusti. Ya, semua orang gusti, tapi zaman dulu tuh di ilmu-ilmu tertentu seperti mereka lakukan itu, dia bisa mempunyai insting kapan harus meninggal gitu. Mau binatang itu gitu. Karena dulu itu mungkin kan ya orang-orang itu lebih ada laku spiritual, terus puasa topo ya, akhirnya dia mempunyai kelebihan seperti itu ya. Oke. Jadi karena dia masih punya linuweh, dia sudah tahu kapan mau meninggal. Oke. Cerita dibawa ke Demak. Siapanya? Sekarang ceritanya kita bawa ke Demak. Oh ya. Nah, di dalam kerajaan Demak itu, Raden Patah dengan kelakuan Kiai Pengging merasa tidak terima gitu. Karena sudah ragelem nggak mau tidak patuh terhadap Demak gitu. Nyepelekan gitu ya. Seorang raja ya. Raden Patah itu kan raja besar, raja besar masuk disepelekan. Ya. Masih ada hubungannya karo Majapahit. Nah, akhirnya tapi dia udah beragama Islam kan ya, Nah, pada saat itu dia mengumpulkan ahli-ahli agama Islam yang kita sebut Wali Songo. Nah, Wali Songo itu bukan. Wali Songo untuk merapatkan daripada si Kebo Kenongo. Nah, dalam rapat itu Raden Patah menyatakan seperti itu, dan dari urusan agama bahwa Kebo Kenongo itu sudah menyalahi, tidak sesuai ajaran agama Islam yang dia pelajari itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Menurut mereka Raden Patah dan Wali Songo. Terus akhirnya singkat cerita punya usul
tetap harus dibawa ke Demak. Entah itu mau dibunuh atau apa, itu harus dibawa ke Demak. Nah, Algojo yang mengusulkan diri saat itu bernama, untuk eksekusinya yang sanggup melaksanakan adalah yang paling muda sendiri saat itu, Sunan Kalijogo. Nah, singkat kata, Sunan Kalijogo berangkatlah ke sana menemui Kebo Kenongo. Nah, pada saat itu Kebo Kenongo pun juga di rumah dan masih semedi. Kemudian dia masuk biliknya, kemudian ngobrol lah mereka berdua. Kebo Kenongo santun, Kalijogo juga santun, sama-sama punya ilmu agama. Akhirnya Kalijogo menemukan bahwa kamu tuh nggak salah gitu loh. Ya. Saya nggak akan bisa bunuh kamu gitu. Tetapi Kebo Kenongo bilang, kamu harus bunuh aku karena kamu punya tugas seperti itu gitu. Singkat cerita, sampai nangis lah itu si Sunan Kalijogo. Karena pada saat itu pembicaraannya juga pembicaraan soal agama, soal Tuhan, di mana Sunan Kalijogo juga banyak dapat ilmu juga dari Kebo Kenongo. Akhirnya karena Kebo Kenongo bahwa sudah tahu ini hariku meninggal, ya ini hariku meninggal, kemudian dia menyerahkan diri ke Sunan Kalijogo. Akan tetapi Sunan Kalijogo juga mikir ini orang sakti gitu loh. Kemudian Kebo Kenongo mengambil keris dari Sunan Kalijogo. Kemudian dia bilang bahwa akan kulukai diriku, setelah aku mati kamu laporlah bahwa kamu sudah membunuh aku gitu. Dengan membawa bekas keris yang untuk melukai itu ya mungkin seperti itu, tapi bukan di penggal kepalanya, enggak. Gitu. Yang jelas kan di kerisnya itu ada bekas darahnya. Nah, Kebo Kenongo hanya menggores pada sikunya, karena kelemahannya dia di situ. Akhirnya keris kembalikan dan tidak lama Kebo Kenongo meninggal. Nah, itu kematian daripada cerita kematian dari ayah Joko. Oke ya. Sampai di situ sudah jelas bahwa yang cerita beredar di luar sana, Kebo Kenongo dibunuh oleh Sunan Kalijogo. Tapi kenyataannya memang Kebo Kenongo merasa itulah harinya, sudah hari garisnya. Makanya daripada seorang sunan seorang sunan masa membunuh, melumuri darahnya dengan itu. Ya. Makanya biarlah ini dari kata Ki Ageng Pengging. Memang inilah saatnya aku mati dengan caranya tamat. Belum. Oke, ini bercerita tentang agak mundur sedikit, nggak apa-apa nih waktunya ya, karena belum sampai pada intinya. Oke. Kemudian hari berganti hari, tahun berganti tahun, Karebet tumbuh menjadi besar. Dia diasuh oleh Nyi Tingkir dan Kiai Tingkir. Ki Tingkir. Nah, dia juga orang kaya. Kemudian dia belajar ilmu kanuragan dengan pamannya, siapa? Kebo Kanigoro. Ya, jadi dia dibimbing terus sama Kebo Kanigoro, makanya dia jarang pulang. Bang Toyib tuh. Karena dia tampan, gagah, dan sakti juga, dia punya ilmu dari Kebo Kanigoro itu namanya lembu sekilan. Ilmunya itu? Iya, lembu sekilan itu dulu banyak yang punya sih. Artinya kalau ditusuk begini, bengkong. Nggak sampai ini udah nggak sampai gitu. Ada seperti sekilan. Tubuhnya itu mempunyai perisai. Ya, perisai. Itu terketalnya begitu. Jadi ceritanya seperti itu. Ya. Kebo apa? Lembu apa? Lembu sekilan. Ya. Pokoknya jarak sekilan tidak akan bisa. Tidak akan tembus. Kalau ilmunya dia lebih tinggi, mungkin tembus. Tapi kalau paling
setengah gelas. Iya. Nah, karena dia gagah, gede, dhuwur, sakti gitu, banyak perempuan-perempuan yang menggandrungi. Makanya dia dipanggil dengan sebutan Joko Tingkir. Karena tinggal diasuh oleh Ki Tingkir dan tinggal di daerah Tingkir, namanya Joko Tingkir. Kak Rebet sudah berlalu, nama kecil, nama dewasa nama Joko Tingkir. Nah, mulai ini mulai ke Joko Tingkir. Tadi prolog, ini kok suwe prolognya. Ya, emang harus lama ya. Biar tahu apa latar belakang Joko Tingkir itu dari mana, misalnya sebelumnya seperti apa, ada kejadian apa, biar pemirsa itu juga tahu. Iya. Maaf ya pemirsa, ini molor ya waktunya. Saatnya kita goblok. Oke. Tadi sampai mana? Oke, dari situ. Kemudian Nyi Tingkir itu diimpeni, mimpi. Saya nggak tahu, pada saat itu ada yang cerita bahwa yang ngimpeni itu Sunan Kalijogo. Tapi belum tentu juga. Tapi intinya dia mimpi mengatakan bahwa Dok, kuwi asuhanmu sesuk bakal dadi wong keprajan. Dan artinya tahu nggak? Artinya menang. Ya. Jadi seorang anak asuhnya akan menjadi seorang yang top gitu aja ya. Iya. Zaman sekarang istilahnya ya akan yang menjadi orang yang diagung-agungkan gitu, seperti itu. Nah, suatu saat Joko Tingkir itu memang pengen mengabdi di Demak gitu. Tetapi Demak saat itu pergantian pemilihan sudah berlangsung karena perkembangan waktu dan zaman. Sudah dipimpin oleh Sultan namanya Sultan Trenggono. Oh iya. Dia pengen sebenarnya Joko Tingkir pengen mengabdi kepada Demak. Pengen banget, sudah pengen banget. Artinya karena aku sakti harus istilahnya nak kowe duwe ilmu, kalau kita punya ilmu itu harus dipraktekkan, tidak untuk sendiri, itu namanya ilmu. Banyak kan yang bilang motivator itu. Iya. Kita punya ilmu, kita harus praktekkan gitu. Ilmu harus ditularkan Ya. Ilmu itu harus dibagikan. Karena dari itu rezeki itu tidak akan putus. Supaya berkelanjutan. Supaya ilmu itu nggak hilang juga ya. Dan orang juga menikmati ilmu itu. Makanya dia pengen ngabdi ke Demak. Seperti kita. Iya. Kita kan memberikan hiburan dan mungkin sedikit ilmu. Sedikit ya. Sedikit aja. Dari orang goblok ini ya. Ilmu goblok ya. Nah, di suatu hari, di pagi hari, ada pengumuman dari Sultan Demak lewat tua masjid itu. Iya, kentongan. Bahwa akan dibuka pendaftaran project. Akan dibuka pendaftaran Taruna. Kalau sekarang namanya Taruna untuk Kerajaan Demak. Begitu mendengar itu, mereka senang sekali, yang mereka anak muda itu, termasuk Joko Tingkir. Maka tertarik. Karena Joko Tingkir tertarik, maka dia berangkatlah ke Demak. Pada saat berangkat juga banyak lika-liku sih, nggak semudah itu, karena jauh ya antara Tingkir dengan Demak. Jadi mungkin ada rampok dan sebagainya, tapi dia tetap gigih gitu. Aku pokoknya harus ikut karena aku pengen ngabdi Demak gitu. Nah, sampai di Demak, di situ memang ada dua cerita. Kalau zaman dulu memang ada beberapa tes yang dilakukan. Yang pertama tes kanuragan, silat gitu kan, dengan orang musuhnya. Tes kesehatan ada enggak ya?
Ya mata barang mungkin ada kayak SIM. Iya. Tinggi badan gitu loh. Atau tinggi badan jelas dia tinggi. Iya. Nah, di tes itu menggunakan kerbau. Ada yang bercerita seperti itu karena zaman dulu harus lawan satu menggunakan kerbau. Siapa yang bisa mengalahkan itu, ya, maka dia akan masuk ke dalam taruna itu di kerajaan itu. Ada dua versi cerita. Kalau yang ini adalah versi yang mulusnya, artinya cerita yang konvensional yang sering kita dengar. Ya, kalau yang sering kita dengar, mengatakan bahwa Joko Tingkir ke sana, ke Demak, kemudian bikin ontrang-ontrah, bikin keributan di TikTok ya. Iya. Senang kayak ontran-ontran. Bikin keributan dengan menggunakan kerbau yang sakti, dikasih ilmu sama itu pamannya itu. Kemudian dia ngamuk di situ kerbaunya, ya kan? Ya. Dengan ditutup terus dia bisa membunuh kerbau itu sehingga dia bisa masuk ke masukkan Demak. Tapi ada juga versi lain mengatakan bahwa dia tes seperti biasa karena pada saat itu ada pembukaan. Itu. Jadi kalau saya pikir tidak ada yang benar, nggak ada yang salah juga. Bisa masuk akal semua, tetapi yang paling masuk akal menurut saya ini itu mereka tes seperti biasa. Karena dia kan belum tahu Demak, maksudnya sering sih ke Demak, tapi kalau terus pakai itu kan kita rapi gitu loh ya, seperti nggak begitu. Masa ada dia apa istilahnya strategi seperti itu? Ya. Hanya cuma untuk masuk aja, untuk angel dia itu sakti. Ya. Nah, singkat cerita, jadi ada dua versi tadi kan. Singkat cerita dia diterimalah di situ. Gitu. Cuma permasalahannya dia nggak harus begitu mungkin bisa ya. Bisa orang gitu. Nah, order. Ya mungkin kan soalnya kan Joko Tingkir kan ya walaupun bukan putra raja tapi kan dia itu anak orang kaya di daerahnya yang apa hasil buminya melimpah, mungkin kan punya order. Ya, Tingkir pun juga Nyai Tingkir juga orang kaya, punya bendi dan sebagainya. Dan bapaknya kan maksudnya itu juga orang terkenal kan. Iya. Tapi kenapa dia masih mau melakukan hal-hal yang biasa-biasa saja? Artinya dia melalui proses yang dari dasar mengikuti yang emang jadi aturannya untuk masuk gitu ya. Ikutin aja prosesnya itu loh. Artinya ya walaupun berusaha payah tapi dia mau mengikuti. Supaya apa? Dia kata dia ya supaya saya kalau menjadi benar prajurit saya udah istilahnya wis melalui hal-hal tes itu yang saya lalui, dan mental saya juga beda dengan kalau saya memakai nama bapak saya begitu. Kesana bawa hasil bumi. Ya. Niki Pak, kalau ajeng daftar ke anak kulo niki itu kan. Artinya jadinya itu hanya istilahnya apa ya? Balas budi terus. Wah, kemarin saya ngeluarin uang banyak untuk masuk legion apa maksudnya pasukan sini, saya juga harus cari uang dari sini, gitulah istilahnya. Ya. Makanya dia itu emang benar-benar ingin mengabdi dengan ke kerajaan Demak itu. Ya, jadi dulu ada nggak ya? Perlu kita contoh. Dulu ada nggak ya seperti itu? Kayak apa? Suap menyuap. Pasti ada lah. Ada. Jadi menurut saya kejadian berarti nggak cuma turun temurun tentang kayak tadi apa anak titip anak terus biar mancing biar lahir, jadi suap menyuap itu ya turun temurun ya. Kebudayaan lama. Budaya ya kebudayaan nggak bagus lah. Tapi Joko Tingkir kan nggak mau melakukan seperti itu. Jadi kan bisa ditarik kesimpulan bahwa sesuatu yang mau kita capai itu harus melalui proses-prosesnya. Ya, karena dengan apa? Kalau dengan seperti itu kan dia tidak instan. Artinya kalau ada angin badai pun
dia aku sudah pernah ngalami seperti ini gitu loh. Tapi kalau begitu tiba-tiba kowe jadi tak gitu kaget kaget bingung kan ngomong apa. Nah, ya. Apa ini Pidato bingung. Nah, itu Joko Tingkir proses awal masuk menjadi taruna atau menjadi prajurit abdi dalam di Keraton Demak. Oke. Karena ini sudah lama, yang episode pertama ini cukup di situ dulu. Waduh, ini wis enak kan? Ya enggak bisa, kasihan follower nanti kelamaan ditinggal itu. Ya tak. Berarti kita dongengin ya. Nanti yang episode kedua ada lagi yang cerita bagus mengenai Joko Tingkir. Karena ini akan terus sampai yang seperti juga. Dongeng yang seperti dibaca di buku itu tentang apa? Apa istilahnya Joko Tingkirnya itu? Ya, yang buku yang mana? Buku ya kan dulu itu kan Joko Tingkir kan diceritakan seperti dongeng ya, bahwa Joko Tingkir itu kayak fiksi gitu. Fiksi gitu ya. Pada saat anak kecil kan. Ya, sebetulnya nggak tahu mungkin zaman apakah di episode berikutnya ada tentang kesaktiannya dimunculkan? Ada. Besok ini lebih dari itu. Yang besok itu adalah apa? Antara cinta dan hasrat. Anak muda ini. Jadi dia sudah masuk di situ. Episode besok itu. Kemudian dia mulai mengabdi di situ, menjadi terkenal, ya kan. Kemudian mulai ya umur sakmono kan, romansa ada romantisnya di situ. Masa wis gua ganteng sekti ora jatuh cinta ya. Sakti. Oke, teman-teman, jadi yang paling perlu diingat kita dari Joko Tingkir ini proses dia menjadi prajurit di Demak. Prosesnya itu tidak gampang, tetapi kita sebagai anak muda itu harus mau dengan proses seperti itu supaya kita menjadi orang yang kuat, menghasilkan sesuatu yang sempurna. Karena dari proses itu kita bisa di tempat-tempat itu. Jangan memakai jalan yang instan gitu. Gitu. Oke. Kita cukupin ya. Omah Kayu TV. Oke. Udah gatuk goblok. Anda pintar, kita goblok. Wejangan alias wehangan. Pemirsa, pada zaman era milenial ini semua serba canggih. Semuanya serba bisa dibikin instan. Dan bisa dikatakan siapa yang kuat, dialah pemenang. Orang sudah tidak berpikir itu merugikan atau menyakiti untuk orang lain. Orang sudah lupa tentang arahan-arahan leluhur, khususnya tentang budi pekerti. Dan orang sudah tidak peduli lagi tentang hak-hak orang lain. Dan akhirnya tatanan-tatanan leluhur kita ditabrak. Sehingga berakibat dunia menjadi gelap gulita, suram tanpa arah. Hanya karena nafsu yang tidak mengindahkan arahan-arahan leluhur. Pemirsa, mari kita kembali ke arahan leluhur yang adiluhur. Lakonono dalane kanthi temenan, dilakoni nganggo ati, ora nganggo nafsu. Insyaallah Gusti Maha Wenang ngabulake anggonmu gegayuhan. Nikmati prosesnya dengan bersungguh-sungguh. Jalankan dengan hati. Insyaallah Tuhan yang Maha Kuasa akan mengabulkan cita-cita kita. Pemirsa, jangan lupa saksikan terus Omah Kayu TV yang syarat akan budaya
dan edukasi. Salam budaya, budaya di hatiku, dan tentunya salam Oma Kayu TV.